terkait masalah pelaporannya FS. Iya. Buat Miss Gosip ini hal kecil atau gimana sih Miss? Atau ya sepele lah, receh lah, gimana sih Miss? Ya bagi saya kalau kita bilang sepele ya mungkin nggak bisa disepelekan ya, tapi ya biasa-biasa aja sih gitu. Nggak terlalu membuat saya shock juga. Intinya apa yang ada di hadapan saya itu yang saya hadapi. Selagi belum ada surat panggilan ya nggak usah terlalu dipikirkan lah. Tapi tidak membuat Miss Gosip merasa gentar atau apapun ya? Enggak, masih santai, slow gitu. Miss, tapi sempat ada pemikiran akan tahu nggak sih bahwa akhirnya akan dilaporkan gitu, sempat berpikir ke arah sana gitu? Iya, saya tahu karena memang Fitri Sautero ini sempat menotis saya ya. Kalau saya menyerang Fitri Sautero, baik itu membenarkan ataupun meluruskan penggiringan opini ataupun membuat pemberitaan yang kok itu tetap diproses katanya. Oke, Miss Sore ini kan berkaca pada kasus Tessa Mariska saat ini sedang dilaporkan sama sekolah pelopor bangsa, sekolah ilmu hukum politik sekolah bangsa dengan laporan undang-undang ITE pencemaran baik karena TM ini berbicara tidak berdasarkan fakta, hanya ikut-ikutan. Nah, ini kan sekarang kalau kita lihat kan negara ini kan negara hukum di mana yang kalau salah sedikit dilaporkan. Iya. Nah, Miss Gosip melihat ini gimana sih? Ya gimana ya, ngaco juga ya untuk membungkam seseorang harus dihadapi dengan pelaporan seharusnya ya tidak gitu. Kalau memang itu adalah fakta ya udah, dan itu pun kalau memang itu tidak benar menurut mereka sendiri ya udah nggak usah diklarifikasi, nggak usah digubris. Intinya berarti pemberitaan itu tidak benar. Nah lagi-lagi saya mengatakan siapa yang makan cabai dia yang pedasan, itu aja. Kalau untuk sebuah pelaporan lalu untuk membungkam seseorang kayaknya nggak usah gitu ya. Berarti sekarang udah bisa dibilang undang-undang ITE ini sedikit membungkam kita untuk bersuara. Benar. Menurut Miss, bukan ya tidak penting ya, tapi menanggapi undang-undang pembungkaman ini gimana sih gitu? Kan kita tidak bisa bersuara kebenaran gitu kan. Iya. Jadi seharusnya gimana? Ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, kalau undang-undang ITE ini ya untuk memudahkan orang-orang yang memang yang makan cabai itu kepedasan, istilahnya walaupun seseorang mengungkapkan kebenaran lalu dilaporkan dengan undang-undang ITE itu positif saya rasa. Tapi negatif saya rasa ya, negatif. Tapi kalau untuk melaporkan seseorang untuk ujaran kebencian seperti ya itu hoax, penggiringan opini yang hoax, positif sih gitu. Tapi kebanyakan yang di sosial media ini menurut kalian hoax apa fakta? Hah? Banyak fakta, itu menurut akunnya masing-masingnya saya. Miss, tapi Miss, sebentar. Berarti apa yang Miss ungkapkan terhadap FS ini adalah sebuah fakta dan tidak pantas untuk dilaporkan dalam benar, di mana dia sendiri pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang Markus gitu. Karena saya dilaporkan karena saya menyebutkan Fitri Sautero ini adalah seorang Markus dan faktanya dia mengakuinya sendiri. Jadi atas landasan apa saya harus laporkan gitu. Nah, disitulah saya bilang undang ITE ini menjadi negatif. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang. Secara resmi sudah masuk laporannya Miss ya. Laporan Fitri kepada Miss Gosip sendiri. Ada niat laporkan balik nantinya atau seperti apa mungkin? Kalau udah masuk atau belum saya belum tahu karena kan suratnya sampai ke saya. Panggilan sidang. Tapi nantinya ada rencana untuk melaporkan balik Fitri sendiri? 26 PNJKTSL. Dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 4. Terima kasih. Dengan melaporkan. Ya, saya udah bilang, saya tidak makan cabai dan saya tidak kepedasan. Intinya saya tidak perlu mengklarifikasi apapun. Berarti intinya untuk terkait masalah ini Miss Gosip tidak merasa gentar sama sekali ya? Iya. Tetap akan menyuarakan. Ya. Perhatian. Panggilan sidang untuk iya, 126 2025